Oke, selanjutnya sambutan Ketua Panitia yaitu kepada Mas Anang Lukmana, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Giri Nur Pribadi, STPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah TKM. Yang kami hormati Bapak Sahat Dohar Manulang, SH, selaku narasumber kita pada malam hari ini, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya membuka kata dengan seuntai rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta yang telah memberi kita nikmat pertemuan dalam ruangan maya ini. Kita adalah sekumpulan jiwa yang memiliki mimpi bersama, mewujudkan tata kelola yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bermakna bagi masyarakat luas. Malam ini kita tidak hanya berbicara tentang ilmu, tetapi juga tentang tanggung jawab. Total quality management lebih dari sekedar konsep, adalah sebuah cerminan nilai, nilai kesungguhan dalam menjaga kualitas, nilai komitmen untuk terus belajar, dan nilai keberanian untuk menghadapi tantangan di dalam setiap langkah kita. Tema yang kita angkat, penerapan TKM untuk validasi serta pengelolaan data pemilih, tantangan dan solusi, adalah sebuah panggilan untuk berpikir lebih dalam, bertindak lebih bijak dan mengupayakan yang terbaik demi masa depan demokrasi bangsa. Validasi data pemilih bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan representasi suara, harapan, dan mimpi dari setiap individu negeri ini. Saya percaya dengan kehadiran narasumber yang luar biasa, Bapak Sahat Dohar Manulang SH, kita akan menemukan pencerahan. Kehadiran beliau malam ini ibarat mercusuar yang akan menerangi perjalanan kita, memberikan arahan dan memperkuat keyakinan bahwa setiap tantangan memiliki solusi. Kepada para peserta, kehadiran Anda adalah semangat yang menjaga api perjuangan kami tetap menyala. Hari ini mari kita berjalan bersama dalam cahaya ilmu, menenun masa depan yang lebih baik dan meninggalkan jejak makna di setiap langkah kita. Akhir kata, semoga webinar ini tidak hanya menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Mari kita buka hati, dengarkan, resapi, dan jadikan hari ini awal dari perubahan yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas Anang Lukmana selaku Ketua Pelaksana Webinar atas sambutannya yang telah diberikan. Sambutan yang kedua oleh perwakilan dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu kepada Bapak Giri Nur Pribadi STPMM, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. kesempatan yang berbahagia hari ini kita akan mengadakan suatu kegiatan yang disebut dengan webinar pakar yang membahas mengenai total quality management. Jadi dengan adanya hal tersebut berkaitan dengan semua aktivitas yang berkaitan dengan validasi kegiatan itu akan terstandarisasi dan harapannya mutu dapat terjaga secara keberlangsungannya. Jadi adanya kesatuan tujuan dan yang berkaitan dengan apa istilahnya hal-hal yang bersifat pendekatan ilmiah dapat dilakukan dengan baik. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pembicara dalam ini narasumber dan juga seluruh mahasiswa terutama Ketua Panitia Pak Anang Lukmana dan juga MC dari Pak Naufal Lukman Farid. Terima kasih. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendekati ke acara inti webinar dan terima kasih kepada Bapak Giri selaku perwakilan dosen pengampu mata kuliah manajemen mutu atas sambutannya. Dan semoga untuk teman-teman tetap semangat ya mengikuti webinar ini sampai di penghujung acara. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita, yang mana beliaulah yang akan memandu jalannya diskusi pada webinar yang bertajuk Penerapan Total Quality Management untuk Validasi serta Pengelolaan Data Pemilih, Tantangan dan Solusi. Perkenalkan, beliau adalah Mas Bayu Adiputra, salah satu seorang mahasiswa aktif dari Universitas Pelita Bangsa, dan juga seorang mahasiswa yang sedang berada di semester 5 pada hari ini. Langsung saja kepada Mas Bayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik,
Terima kasih untuk Mas Nopal. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman peserta webinar malam hari ini yang berbahagia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom hari ini. Pada webinar malam ini kita mengangkat tema Total Quality Management untuk validasi serta pengelolaan data pemilihan, tantangan dan solusi. Perkenalkan, nama saya Bayari Putra yang bertugas sebagai moderator pada webinar malam ini. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang hadir yaitu Bapak Sahat Dohar Manulang SH. Beliau merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang bertempat di Komisioner KPU Jakarta Pusat. Sebelum memulai materi, yang terhormat Bapak Sahat Dohar Manulang, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi. Untuk mohon maaf Bapak, suaranya tidak kedengaran. Cek. Kedengaran nggak? Ada. Kedengaran Pak. Dengar Pak, kedengaran Pak. Kedengaran ya? Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Giri Nupribadi selaku dosen pengampu dan juga mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yang pada kesempatan malam hari ini sedang mengikuti webinar terkait dengan eh, penerapan TQM dalam validasi dan pengelolaan data pemilih sebagai tantangan dan solusi. Dalam kesempatan ini tentunya kami dari KPU Jakarta Pusat juga menyampaikan terima kasih karena dengan dilibatkannya kita dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, paling tidak mungkin masyarakat ataupun rekan-rekan mahasiswa dapat lebih memahami seperti apa misalnya kami dari KPU melakukan kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pemilu, terkhusus misalnya kalau pada malam hari ini kita bicara tentang validasi dan pengelolaan data pemilih. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya sudah mengirimkan slide untuk paparan, mungkin bisa ditampilkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Dalam konteks penerapan Total Quality Management untuk validasi dan pengelolaan data pemilih, dalam hal ini mungkin saya akan lebih banyak menjelaskan nanti terkait dengan eh, pengelolaan data pemilihnya, kalaupun mungkin dari sisi manajemen ataupun terkait dengan eh, Total Quality Management, saya cuma mungkin mengutip beberapa teori ataupun materi terkait dengan hal tersebut. Seperti pada pengertiannya, kalau saya lihat itu, menurut para ahli, misalkan ada tiga ahli yang saya kutip di sini, bahwa total quality management ataupun manajemen mutu terpadu tersebut merupakan suatu cara untuk meningkatkan performa sebuah secara terus-menerus pada setiap level operasi ataupun proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi
dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Itu menurut Vincent Gasper dalam bukunya pada tahun 2005. Kemudian juga ada di sini saya ambil dari Hadari Nawawi pengertian terkait dengan total quality management, dan juga ada dari M. Nur Nasution yang dalam bukunya manajemen mutu terpadu atau total quality management. Nah, dari beberapa definisi para ahli tersebut, saya merangkum ada beberapa 4 hal yang mungkin bisa dilihat di slide berikutnya itu. Saya bisa melihat berarti dari definisi total quality management tersebut, pada dasarnya berarti penekanannya ada pada yang pertama peningkatan kualitas, kemudian juga secara berkesinambungan atau terus-menerus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas, dan kemudian yang paling penting adalah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada baik dalam organisasi ataupun dalam perusahaan tersebut, dan yang keempat juga melibatkan atau memberdayakan seluruh resource atau modal yang dimiliki, yang pada akhirnya bertujuan adalah bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, kalau misalnya dalam hal ini tentunya kalau di KPU bukan sebagai nirlaba ataupun misalnya perusahaan profit. Nah, oleh karena itu tentunya yang menjadi pelanggannya adalah baik peserta pemilu, kemudian stakeholder selaku pemerintah, ataupun masyarakat selaku pemilih. Kira-kira Din, bagaimana belum itu matiin, KPU Din. bisa mengelola terkait misalnya pengelolaan data pemilih ini, pada ujung-ujungnya adalah memberikan layanan kepada 3 hal tersebut. Yang pertama kepada peserta pemilu, kemudian juga kepada pemerintah ataupun stakeholder, dan kemudian juga kepada masyarakat sebagai pemilih. Itu kira-kira sebagai awal saya kutip dari pengertian terkait dengan total quality management tersebut. Kita masuk kepada prinsip-prinsip. Saya juga lihat ternyata memang dalam prinsip-prinsip total quality management paling tidak ada 8 prinsip. Pada dasarnya tentunya ini untuk memperkuat ataupun bagaimana penerapan total quality management tersebut dapat betul-betul terlaksana ataupun teraplikasi dengan baik di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, itu mungkin selaku sebagai pengantar ya terkait dengan pengertian manajemen yang dimaksud dengan tadi total quality management ataupun manajemen mutu terpadu. Nah, lalu kemudian kita coba masuk kepada poin yang bahas pada malam hari ini terkait dengan bagaimana KPU melakukan validasi dan juga pengelolaan data pemilih. Bisa ditampilkan di slide berikutnya. Dalam melakukan kegiatan validasi ataupun misalnya pengelolaan data pemilih di KPU, kami tentunya mengacu ataupun merujuk kepada beberapa undang-undang sebagai landasan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya apa? Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang dasarnya sebenarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu tentang pemilihan umum. Lalu yang kedua itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang sebenarnya perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terkait dengan pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Lalu kemudian kami juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, itu tentang administrasi kependudukan. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan undang-undang yang berikut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, itu tentang pelindungan data pribadi. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang sebenarnya perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi dari semua undang-undang yang saya sebutkan ini itu menjadi rujukan ataupun sumber dalam melakukan
kerja-kerja ataupun upaya dalam pengelolaan data pemilih. Misalnya maksudnya apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 6 tersebut, itu bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan di dalam melakukan penyusunan daftar pemilih. Kaitannya dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa memang dalam eh, sistem pemerintahan kita mengenai administrasi kependudukan ada dijelaskan di dalam undang-undang tersebut. Kemudian juga kaitannya dengan tentunya disabilitas, di mana kita harus merujuk ataupun memperhatikan hak-hak dari penyandang disabilitas. Lalu yang berikut juga Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi, maksudnya adalah bahwa ada beberapa ketentuan di dalam undang-undang tersebut yang mana data-data pribadi yang tidak boleh dibagikan ataupun di-share secara publik, dan bagian data pribadi yang boleh di-share secara terbuka untuk publik. Jadi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Demikian juga tentang undang-undang mengenai ITE. Jadi ada beberapa misalnya data-data yang tidak boleh misalnya ditransmisikan ataupun disebarkan, yang nantinya juga bisa melanggar ataupun berkaitan terhadap dengan undang-undang ITE tersebut. Nah, yang berikut di slide berikutnya, di dalam pengelolaan data pemilih, kami KPU paling tidak seperti ini yang menjadi roadmap yang akan dilakukan ya ke depannya. Dan memang sekarang sudah berjalan. Jadi tugas dari KPU baik secara berkelanjutan, ada tidak adanya pemilu, ada namanya pemutakhiran data berkelanjutan. Tetapi kemudian ketika ada pemilu ataupun pemilihan, maka juga tetap harus melakukan yang namanya pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Jadi maksudnya pemutakhiran data pemilih itu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, tetapi kemudian penyusunan daftar pemilih itu dilakukan apabila memang ada pemilu atau ada pemilihan kepala daerah. Misalnya kayak kemarin di 2024 untuk Februari itu ada pemilihan umum, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPR, kemudian juga DPD dan DPRD. Nah, dalam hal itu KPU melakukan yang namanya penyusunan daftar pemilih. Lalu kemudian juga di bulan November yang barusan itu juga ada pemilihan kepala daerah. Nah, dalam pemilihan kepala daerah juga KPU juga melakukan penyusunan daftar pemilih. Nah, kemudian data data pemilih tersebut dikelola dan kemudian disajikan baik berupa data kemudian informasi yang bisa juga diakses publik. Sehingga memang ke depannya dengan konsep satu data KPU dalam sebuah data yang besar, itu data-data tersebut sudah dilakukan digitalisasi, dan kemudian memang di dalam berbagai platform ataupun website kita, data pemilih tersebut bisa diakses secara terbuka baik masyarakat ataupun misalnya pihak-pihak memang yang ingin mendapatkan informasi terkait data pemilih tersebut. Jadi dalam konteks kaitan tadi dengan pengelolaan total quality management, kira-kira seperti inilah yang dilakukan, bahwa di sana ada proses yang berkelanjutan secara terus-menerus, kemudian ada pengelolaan dari semua unsur dalam eh, pengelolaan data, dan kemudian juga semua bisa dilakukan dengan secara digitalisasi, dan datanya bisa juga diakses oleh publik. Tentunya ada data yang sifatnya bisa diakses oleh publik, kemudian ada data tentunya yang tidak bisa diakses untuk publik. Itulah kaitannya tadi misalnya soal undang-undang kerahasiaan data pribadi tersebut. Karena di undang-undang kerahasiaan data pribadi dijelaskan data apa saja yang boleh disebarkan ke publik, tapi data mana yang juga tidak boleh. Nah, ini merupakan roadmap pengelolaan data pemilih ya bagi KPU. Langkah-langkahnya seperti ini ke depan, dan juga memang sudah diterapkan. Pada saat ini, bagaimana data-data itu sudah
dilakukan secara digitalisasi dan juga sudah bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Bisa ditampilkan slide berikutnya. Di slide berikut, di sini jadi kaitannya tadi dengan bagaimana kita melakukan langkah-langkah ataupun perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu, maka ada beberapa hal atau ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentunya dalam tadi menuju roadmap pengelolaan data pemilih tersebut yang bisa disajikan sebagai data dan informasi dari KPU, langkah yang terus dilakukan pada saat ini adalah tentunya yang pertama, melakukan perbaikan pada aspek tata kelola. Jadi ini secara terus-menerus kami melakukan, di mana kalau di KPU itu kan ada banyak unsur ya secara berjenjang. Misalnya di KPU RI ada pimpinannya, kemudian ada sekretariat jenderal dan ada staf. Kemudian juga KPU di tingkat provinsi dan kemudian juga kabupaten kota bahkan sampai tingkat kelurahan kita punya. Nah, dalam konsep itu memang kita selalu melakukan perbaikan pada aspek tata kelolanya. Artinya melibatkan semua jajaran tersebut. Jadi administrasi, arsitektur, dan tim koordinasi. Jadi ini yang terus juga kita kembangkan. Kemudian juga bagaimana kita juga melakukan pengelolaan ataupun manajemen baik terhadap data tersebut, aset yang kita juga miliki, kemudian juga kompetensi dari sumber daya manusia yang kita miliki, dan juga tentunya bagaimana meningkatkan layanan dan semua tersebut perlu diterapkan secara menyeluruh dalam setiap unit kerja yang ada di KPU. Dan selanjutnya tentunya adalah bagaimana kita juga melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap aspek pelayanan yang kita berikan tersebut. Jadi misalkan sekarang kita sudah menyelesaikan pemilihan kepala daerah, kita tetap akan melakukan evaluasi hal-hal yang misalnya masih kurang, tentunya kemudian supaya dengan adanya evaluasi ke depannya kita bisa perbaiki dan kita bisa tingkatkan. Itulah kira-kira bagaimana memang pola dari kita untuk terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan supaya dalam rangka memberikan layanan yang semakin berkualitas. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi dalam konteks tadi kita mengelola ataupun menjadikan sebuah data pemilih tersebut, kita itu memiliki yang namanya aplikasi, kalau disebutkan menjadi sistem informasi data pemilih, ataupun kalau disingkat biasa disebut SIDALIH. Nah, melalui SIDALIH itu, aplikasi SIDALIH, ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, tentunya mengelola data pemilih tersebut yang misalnya mulai dari TPS sampai kepada data secara nasional. Melalui SIDALIH itu dilakukan pengelolaan. Kemudian juga melalui SIDALIH, aplikasi SIDALIH, kita bisa melakukan namanya coklit. E-coklit ya, e-coklit. Jadi yang dimaksud dengan e-coklit ini melakukan validasi ataupun pemutakhiran terhadap data yang ada. Jadi kemudian setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran, apabila memang ada yang perlu diperbaiki, maka melalui aplikasi SIDALIH tersebut dilakukan perbaikan. Lalu yang ketiga, yang bisa dilakukan melalui aplikasi sistem data pemilih tersebut, bisa melakukan pemeriksaan ataupun cek DPT online. Maksudnya masyarakat bisa mengecek apakah memang terdaftar atau tidak terdaftar sebagai pemilih. Jadi dalam konteks data pemilih yang kita miliki tersebut,
masyarakat melalui aplikasi Sidali bisa mengecek langsung apakah terdaftar atau tidak. Lalu yang terakhir juga di situ menjadi fasilitas untuk mengajukan tanggapan masyarakat ataupun istilahnya lapor pemilih. Maksudnya adalah ketika misalnya dicek bahwa memang belum terdaftar, maka kemudian juga ada fitur yang bisa menyampaikan laporan dengan Agak data ngeri yang ya. maka kemudian masuk ke dalam aplikasi dan sistem supaya kemudian bisa diproses. Apabila memang belum terdaftar, maka kemudian bisa didaftarkan sebagai data dalam data pemilih tersebut. Oke, slide berikutnya tadi. Slide yang berikut. Halaman berikutnya bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan halaman berikutnya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi ada satu sistem terkait dengan pengelolaan data pemilih. Ada satu sistem yang tadi yang saya sebutkan dengan sistem informasi data pemilih atau disingkat dengan SIDALI. Jadi ada 4 kegunaan di situ. Jadi yang pertama adalah ya ini. Jadi pertama itu bagaimana kita mengelola data pemilih yang ada di seluruh TPS, kemudian juga melakukan proses e-coklit, dan kemudian juga mengecek apakah terdaftar sebagai pemilih melalui cek DPT online, dan kemudian juga menerima tanggapan dari masyarakat. Inilah salah satu aplikasi yang kita gunakan, dan ada banyak sebenarnya aplikasi yang dimiliki oleh KPU dalam rangka mengakomodir atau mempermudah tugas-tugas dalam melaksanakan eh, tahapan. Jadi misalnya contoh apa? Ketika tahapannya masa pendaftaran calon, kita punya namanya Silon atau sistem aplikasi pencalonan. Ketika misalnya masuk kepada tahapan kampanye, kita punya namanya aplikasi pengelolaan sistem eh, dana kampanye ataupun SIKADK, dan kemudian juga ada beberapa aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, tapi karena memang kita bicara tentang pengelolaan data pemilih, maka aplikasi yang terkait dengan hal tersebut adalah Sidali tersebut. Lalu bagaimana kita dalam memutakhirkan ataupun mengelola data pemilih, ada beberapa prinsip yang harus kita jalankan. Mungkin bisa ditampilkan di halaman berikutnya terkait dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar pemilih. Yang pertama apa? Yang pertama itu prinsipnya komprehensif. Maksudnya adalah bahwa data yang kita miliki itu data semua warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak memilih. Hak memilih itu maksudnya adalah warga negara yang berusia 17 tahun atau sudah menikah atau sudah pernah menikah. Lalu yang berikutnya, dalam penyusunan daftar pemilih ini kita juga menerapkan prinsip inklusif. Maksudnya inklusif adalah kita terbuka ataupun dapat bekerja sama terkoneksi dengan pemerintahan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Misalnya seperti apa? Dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini misalnya Dirjen Dukcapil, ataupun misalnya dengan pihak kepolisian, ataupun pihak yang lain-lainnya, itu semua terbuka aksesnya secara inklusif. Nah, lalu yang berikut adalah prinsipnya dalam penyusunan data pemilih akurat. Yang dimaksud dengan akurat itu adalah data pemilih yang kita sajikan ataupun yang kita kelola itu memang betul-betul data dari masyarakat yang terkait dengan misalnya data pribadi, tanggal lahir, kemudian nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, dan juga alamat dan keterangan-keterangan lainnya. Itulah makanya dikatakan prinsip akurat. Yang berikutnya tentunya prinsip mutakhir. Prinsip mutakhir ini maksudnya
data pemilih yang kita kelola itu selalu yang terbaru. Jadi maksudnya kita melakukan pemutakhiran itu mencocokkan update yang baru. Karena memang kita ketahui kalau sifat masyarakat ataupun warga itu kan sangat dinamis ya. Terkadang misalnya dalam setiap hari boleh kita katakan ada orang yang sudah genap berusia 17 tahun. Jadi misalnya hari ini ada orang yang genap berusia 17 tahun, maka pada saat ini juga ada orang yang bertambah menjadi pemilih gitu. Atau juga misalnya ada orang yang meninggal. Jadi maka kemudian fluktuasinya ataupun pergerakan data pemilih itu memang sangat cepat. Makanya sehingga kita harus melakukan pemutakhiran secara terus-menerus. Lalu yang berikut prinsipnya adalah prinsip terbuka. Terbuka ini maksudnya semua warga pemilih itu tentunya bisa mengakses. Itu tadi yang saya sebutkan melalui aplikasi Sidali, masyarakat bisa mengakses atau bisa melihat mengenai data pemilih. Dalam artian memang yang ditampilkan adalah dia terdaftar di TPS mana, di alamat mana, tetapi ada tentunya bagian data yang tidak bisa ditampilkan karena terkait tadi dengan soal kerahasiaan data pribadi. Nah, yang berikutnya prinsipnya adalah responsif. Responsif maksudnya di situ apabila memang masyarakat sudah mengecek di daftar pemilih ternyata dia tidak terdaftar, maka kemudian dia bisa melakukan laporan ataupun misalnya respon, tanggapan supaya kemudian eh, bisa dimasukkan kepada data pemilih. Yang berikutnya adalah prinsip partisipatif. Partisipatif ini maksudnya di situ terbuka bagi masyarakat untuk juga memberikan partisipasi tanggapan masyarakat. Jadi misalnya kalau ada datanya yang sudah tidak akurat, dalam artian misalnya contoh, dia tadinya adalah warga yang punya hak pilih, tetapi kemudian karena dia sudah menjadi eh, TNI atau Polri, maka kemudian dia sudah tidak memenuhi syarat menjadi pemilih, maka kemudian bisa diberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Lalu kemudian prinsip yang lain adalah akuntabel. Akuntabel dalam arti bahwa kita dalam melaksanakan pengelolaan data ini bisa dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang berikut perlindungan data pribadi. Nah, itu tadi saya sebutkan ada beberapa tentunya data-data pribadi yang tidak bisa ditampilkan. Meskipun memang di dalam database ataupun data besar yang dimiliki oleh KPU, tetapi kemudian itu ada yang nantinya yang data pribadi yang tidak bisa ditampilkan. Yang berikutnya prinsipnya adalah aksesibel. Aksesibel maksudnya aplikasi ataupun data yang kita miliki itu dapat diakses secara terbuka oleh siapapun. Jadi itulah prinsip-prinsip memang yang kita terapkan di dalam proses penyusunan daftar pemilih. Lalu yang berikutnya kita masuk kepada eh, seperti apa tahapan, tahapan gimana sih tahapannya kita menyusun daftar pemilih. Jadi kalau tadi kan dalam gambaran pengelolaan data pemilih itu, jadi ada tahapan yang dilakukan untuk penyusunan daftar pemilih. Yang pertama adalah data yang dimiliki oleh KPU itu adalah data kependudukan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini maksudnya adalah Dirjen Dukcapil. Jadi Dirjen Dukcapil memberikan akses kepada KPU baik melalui aplikasi SIAP, sistem informasi kependudukan itu, data penduduk ataupun data warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun itu akan diberikan kepada KPU. Nah, kemudian data tersebut akan disinkronisasi dengan data pemilih pada pemilu sebelumnya. Jadi misalkan contoh maksudnya, pada waktu untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang bulan November ini, data pemilih sebelumnya adalah data pemilu di bulan Februari 2024. Dalam hal ini pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, dulunya kan sudah ada daftar pemilih tetap di sana. Daftar pemilih tetap ini disandingkan dengan yang namanya data kependudukan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu disinkronisasi. Setelah tersinkron, maka kemudian disusunlah yang namanya daftar pemilih. Daftar pemilih ini bahan untuk dilakukan yang namanya pemutakhiran. Jadi tadi sudah disebutkan di awal,
ada yang namanya pemutahiran. Seperti apa pemutahiran tersebut? Pemutahiran ini dilakukan melalui pencocokan dan penelitian atau coklit. Jadi ini di sini tenaga kita itu turun langsung kepada masyarakat. Jadi eh, bertemu dengan masyarakat dari rumah ke rumah, dari daftar pemilih yang dimiliki, kemudian akan dicocokkan, akan diupdate, akan dimutakhirkan. Misalnya apakah betul, contohnya di rumah itu terdaftar ada 4 orang. Nah, apakah betul 4 orangnya itu masih memang ada, atau adakah memang misalnya yang sudah menjadi TNI Polri, atau ada yang meninggal. Nah, apabila memang ada ditemuan perubahan-perubahan itu, maka dalam proses coklit itu akan diperbaharui. Nah, setelah melakukan pemutahiran data pemilih itu, langkah berikutnya adalah menyusun yang namanya daftar pemilih. Dalam hal ini masih daftar pemilih sementara. Nah, ketika kemudian tentunya kan dari pemutahiran mungkin ada data yang berkurang atau ada data yang bertambah. Nah, kemudian itu disajikan menjadi daftar pemilih sementara. Setelah dibuatkan yang namanya daftar pemilih sementara, maka kemudian daftar pemilih sementara ini diumumkan ke masyarakat. Maksudnya adalah apabila masih ada warga yang belum terdaftar, maka masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan, untuk melakukan pendaftaran terhadap orang-orang tersebut sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, setelah masa tanggapan masyarakat selesai, maka kemudian daftar pemilih itu ditetapkan yang namanya menjadi daftar pemilih tetap. Dan orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap inilah nanti yang dapat menggunakan hak pilih di TPS. Jadi itulah alur bagaimana kita melakukan penyusunan daftar pemilih, kemudian bagaimana kita memutakhirkan ataupun memvalidasi. Jadi validasi itu dilakukan mulai dari yang namanya coklit tersebut, pencocokan dan penelitian. Setelah itu, kemudian juga validasi tetap dilakukan. Karena seperti yang disebutkan di awal, bahwa sifat kependudukan kita ini sangat dinamis. Ada misalnya yang meninggal, ada misalnya yang sudah usianya 17 tahun. Nah, itu memang harus terus dilakukan validasi. Atau bahkan ada juga misalnya yang dari misalnya polisi atau TNI sudah pensiun, karena kalau mereka ini sudah pensiun, mereka menjadi punya hak pilih. Atau ada orang misalnya yang sudah menjadi TNI Polri, maka kemudian orang yang ini juga tidak mempunyai hak pilih. Jadi validasi dilakukan secara terus-menerus sampai ditetapkannya yang namanya daftar pemilih tetap tersebut. Nah, tetapi kemudian setelah udah daftar pemilih tetap sudah disahkan, ada lagi masa yang namanya untuk melakukan pemilih tambahan, daftar pemilih tambahan. Maksudnya di situ adalah mungkin pada hari pemilihan ada orang yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang terdaftar. Karena misalnya ada karena dia kerja di tempat lain, atau karena dia sudah pindah, atau karena dia sekolah atau kuliah, dan lain sebagainya itu. Nah, dalam masa itu juga dilakukan lagi validasi, artinya dengan mengurus pindah memilih, maka kemudian tentunya dia bisa memilih di TPS tempat dia untuk memilih sesuai dengan misalnya karena perubahan tempat ataupun karena bertugas tersebut. Nah, itulah merupakan proses bagaimana kita melakukan penyusunan daftar pemilih hingga ditetapkan yang namanya daftar pemilih tetap. Nah, lalu kemudian berikutnya saya mau sampaikan alasan kenapa harus dilakukan pemutakhiran data pemilih. Karena memang seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama, perubahan status kependudukan itu sangat dinamis. Hari ini misalnya ada yang meninggal dunia, maka kalau dia sudah meninggal dunia tentunya kan sudah tidak memenuhi syarat untuk sebagai pemilih gitu. Atau kemudian ada yang berubah status karena menikah atau kawin. Karena itu tadi syaratnya kan berusia 17 tahun atau sudah menikah atau sudah pernah menikah. Lalu yang berikut juga karena sudah menjadi anggota TNI Polri atau sebaliknya. Jadi memang itu yang menjadi alasan kenapa harus dilakukan pemutakhiran data pemilih. Yang berikutnya adalah alasannya karena itu tadi.
data kependuduk yang diberikan oleh Kemendagri adalah data kependudukan. Sehingga kita KPU harus menyisir, harus melakukan validasi, harus melakukan pemutahiran. Sehingga memang dari data yang diberikan itu bukan berarti semuanya lantas kemudian menjadi data pemilih gitu. Atau yang ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Kemudian juga tadi karena mobilitas pendudukan itu sangat tinggi. Jadi memang apalagi kalau kayak di Jakarta ya. Kadang misalnya eh, dia tadinya tinggal misalnya di daerah eh, Jakarta Timur contoh. Tapi kemudian juga bisa pindah ke Bekasi dan lain sebagainya. Jadi memang mobilitas penduduk yang sangat tinggi itu maka mau nggak mau memang kita harus melakukan pemutahiran secara terus-menerus. Lalu yang berikut apa? Fakta, karena memang faktanya masih ada masih terdapat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT. Nah, ini juga memang mungkin ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya human error mungkin ya, ketika misalkan faktanya itu sudah ditetapkan daftar pemilih, tetapi masih masih saja ada warga masyarakat yang tidak terdaftar. Nah, oleh karena itu makanya harus dilakukan pemutahiran. Itu alasan kenapa harus dilakukan pemutahiran. Lalu kemudian di slide berikutnya, fungsi ataupun kenapa penting eh, melakukan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih, ya hal berikutnya. Yang pertama itu tadi, kita ingin memastikan ataupun memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia. Karena memang yang bisa menggunakan hak pilih di TPS adalah orang yang terdaftar dalam daftar pemilih. Jadi kalau misalnya tidak terdaftar, tidak bisa menggunakan hak pilih. Nah, oleh karena itu makanya dalam rangka untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat, disitulah kita ada masa yang namanya memvalidasi ataupun memutakhirkan data pemilih. Lalu kemudian juga yang kedua, untuk menentukan siapa yang berhak memilih dan siapa yang tidak berhak. Jadi itu tadi maksudnya bahwa meskipun sudah berumur 17 tahun, bukan berarti orang tersebut otomatis berhak menggunakan hak pilih. Contohnya apa? Misalnya saya sebutkan tadi. Contoh karena dia menjadi anggota TNI Polri. Kalau sudah menjadi TNI Polri, maka tentunya dia tidak mempunyai hak pilih. Atau kemudian yang kedua, karena orangnya sudah meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, tentunya juga tidak punya hak lagi untuk menggunakan hak pilih. Nah, itulah makanya kemudian melalui pemutakhiran itu, yang tidak memenuhi syarat tersebut akan dihapus ataupun dihilangkan. Sehingga datanya betul-betul adalah orang yang betul-betul yang dapat menggunakan hak pilih. Kemudian juga untuk menentukan jumlah TPS, kemudian petugas pantarli, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi ketika kita validasi tentunya kan akan ketahuan, misalnya data pemilih secara nasional berapa juta, data pemilih tingkat provinsi berapa juta, kabupaten kota berapa ratus ribu. Sehingga kemudian itu juga menjadi acuan penempatan jumlah TPS-nya berapa, kemudian logistik yang dibutuhkan seberapa banyak, itulah gunanya makanya dilakukan dulu yang namanya pemutakhiran data pemilih. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah untuk tertib administrasi, baik termasuk dengan pemungutan dan suara. Jadi dengan misalnya kita sudah mutakhirkan dan kita sudah dapat data yang betul-betul valid, maka tentunya kita harapkan secara administrasi tertib, kemudian juga nanti juga legitimasinya secara hukum juga memang terlegitimasi, artinya sesuai dengan proses. Itulah makanya pemutakhiran itu penting kami lakukan dalam rangka untuk penyusunan daftar pemilih. Nah, kemudian di slide berikut, hal apa saja ya, hal apa yang secara teknis saya mau sampaikan dalam konteks pemutakhiran daftar pemilih, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah memperbaharui, kemudian yang kedua menghapus, kemudian yang ketiga menambah. Jadi maksudnya ketika proses pemutakhiran itu data yang ada di daftar pemilih dicocokkan dengan data yang ada di KTP elektronik yang bersangkutan pada saat ditemui pada waktu coklik itu. Kalau sudah sesuai, tidak perlu dirubah. Tapi kalau misalnya ada yang berubah, maka harus dirubah gitu. Jadi misalnya contoh, alamat tadi, alamatnya misalnya NIK nggak berubah, tapi karena pindah, alamat sudah berubah misalnya. Maka kemudian harus dirubah di dalam daftar data pemilih kita. Kemudian juga memperbaiki
data pemilih dalam model A apabila terdapat kekeliruan. Misalnya contoh begini, di dalam data kependudukan itu ataupun daftar pemilih yang sudah dibuatkan, tanggal lahirnya misalnya tanggal 13. Tapi ternyata faktanya di KTP-nya yang bersangkutan ataupun misalnya di akte lahirnya dia tanggal 18 gitu. Nah, itu harus dicocokkan sesuai dengan data yang ada di KTP-nya. Lalu yang berikut mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu tadi. Jadi apabila memang ada yang sudah tidak memenuhi syarat, maka dia dicoret dari daftar pemilih tersebut. Kemudian mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas. Ini penting memang karena perlakuan kita terhadap penyandang disabilitas di TPS itu berbeda dengan masyarakat biasa. Kita harus ramah disabilitas. Maksudnya contohnya kalau misalkan ada di TPS tersebut pengguna kursi roda misalnya, maka tentunya TPS itu tidak boleh diadakan di ketinggian atau tidak boleh misalnya ada menuju ke lokasi itu tempat yang bertangga-tangga. Kalaupun ada seperti itu, maka kita harus mengupayakan bagaimana caranya dia bisa mengakses. Misalkan kalau bertangga-tangga, tentunya mungkin kita harus berikan jembatan supaya mudah diaksesnya. Itulah gunanya makanya kita juga mendata yang namanya penyandang disabilitas. Kemudian yang kelima adalah mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar. Nah, ini yang maksudnya tadi menambah. Jadi apabila ternyata di rumah itu ada yang sudah 17 tahun, tapi ternyata di daftar pemilih yang kita punya, dia belum terdaftar. Nah, oleh karena itu, maka kemudian pada saat dicoklit itu, pada saat pemutakhiran, petugas kita mendaftarkan, supaya kemudian nanti di daftar pemilih, namanya sudah muncul. Ya, itulah kira-kira memang kenapa coklit ataupun pemutakhiran data pemilih dilakukan. Nah, yang berikut inilah sebagai acuan berdasarkan undang-undang untuk menjadi terdaftar sebagai pemilih ada persyaratannya. Pertama tadi disebutkan berusia 17 tahun ataupun sudah menikah atau pernah menikah. Maksudnya pada hari pemungutan suaranya. Jadi contohnya kalau kemarin kita 27 November eh, pencoblosan atau pemungutan suara, maka dihitungnya sampai pada tanggal 17. Jadi kalau ada juga yang pas 17 tahun pada tanggal 27 November tersebut, dia juga mempunyai hak untuk menggunakan hak pilih. Kemudian juga syaratnya juga adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kita ketahui bersama-sama ada memang orang ataupun misalnya yang dijatuhi hukuman di pengadilan, ada itu ketentuan misalnya dicabut hak politik. Nah, kalau itu misalnya terjadi, dia juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengguna hak pilih. Lalu kemudian dalam hal pemilih belum punya KTP elektronik, dapat menggunakan kartu keluarga biodata penduduk atau IKD. Jadi untuk misalnya didaftarkan sebagai pemilih, syaratnya tidak satu-satunya karena punya KTP elektronik. Bisa juga karena bisa dasarnya adalah dokumennya kartu keluarga, bisa juga dokumennya misalnya ada biodata penduduk atau identitas kependudukan digital. Jadi harus ada memang dokumen untuk membuktikan bahwa dia sudah layak ataupun memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih. Kemudian juga tidak terdaftar ataupun tidak sedang menjadi prajurit TNI Polri. Nah, itu ada dalam undang-undang memang mengatakan bahwa yang namanya TNI Polri itu tidak mempunyai hak pilih. Sehingga memang apabila sudah menjadi TNI Polri, otomatis hak pilihnya itu hilang. Ya, yang berikutnya kita bisa masuk. Nah, eh, ini yang disebutkan tadi yang tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih ya. Satu, karena dia belum berusia genap 17 tahun atau belum pernah kawin. Jadi maksudnya apabila nanti ada di data pemilih itu masih muncul gunanya selama coklit itu, ini diperhatikan. Jadi misalnya kalau dia juga anggota aktif TNI Polri, maka kemudian juga dia dibuat menjadi tidak memenuhi syarat atau dicoret dari daftar pemilih. Atau juga warga negara asing. Jadi undang-undang itu kan yang punya hak pilih itu hanya warga negara Indonesia. Warga negara asing itu tidak mempunyai hak pilih untuk di pemilihan di Indonesia. Lalu kemudian dicabut hak pilih oleh pengadilan. Kemudian karena pindah domisili dan bukan penduduk daerah pemilihan. Inilah beberapa hal yang menjadi penyebab pemilih itu tidak memenuhi syarat. Ya, jadi itu saja mungkin beberapa hal. Yang berikutnya saya ingin sampaikan dalam pelaksanaan pemutakhiran ataupun pengelolaan data ini
hal apa saja yang menjadi kendala atau permasalahan yang dimiliki oleh kami hadapi bisa ditampilkan di slide berikut. Nah, ini beberapa permasalahan yang memang masih sering muncul. Yang pertama misalnya pemilih ganda. Jadi meskipun memang sebenarnya itu fakta kita alami, era kita sekarang sebenarnya kan sudah era dengan yang namanya KTP elektronik. Karena waktu dikatakan sebenarnya dengan adanya KTP elektronik yang sudah berbasis kepada eh, terkoneksi secara misalnya global atau misalnya juga datanya misalnya menggunakan biometrik dan juga fingerprint dan sebagainya. Tapi faktanya di dalam proses pemutahiran itu masih terdapat ada misalnya satu NIK itu dimiliki oleh dua orang pemilih gitu. Nah ini menjadi masalah. Bagaimana kita mengakomodir? Karena salah satunya akibatnya adalah ketika ada satu NIK digunakan oleh dua orang, maka otomatis hanya satu yang bisa didaftarkan. Nah, kalau ini ditemukan di lapangan, tentunya orang yang satunya lagi harus ini harus betul-betul di- dikoreksi, ditabrak data siapa sebenarnya pemilik NIK tersebut. Nah, orang yang berikutnya itu maka kemudian harus mengurus NIK baru supaya dia bisa didaftarkan dalam daftar pemilih. Lalu kemudian juga persoalan kita berikutnya itu adalah data tidak akurat atau invalid. Jadi data-data itu kadang-kadang juga masih ada memang yang eh, salah gitu, tidak akurat. Nah, ini makanya gunanya dalam proses pemutahiran kita perbaiki datanya. Berikutnya adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat ataupun pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar. Nah, ini juga selalu menjadi ada kendala kalau kita misalnya ikuti di beberapa media yang lalu-lalu juga ada juga masih masyarakat misalnya sudah memenuhi syarat usia 17 tahun tapi ternyata dia tidak terdaftar. Nah, dalam konteks ini memang mungkin saja eh, orang ataupun rumah yang didatangi itu tidak jujur ataupun mungkin tidak menyampaikan informasi secara lengkap sehingga kemudian ada orang ternyata yang belum terdaftar kemudian tidak dimasukkan dalam daftar pemilih. Atau juga mungkin juga karena kesalahan petugas. Ya, itu memang misalnya sehingga ada warga yang tidak terdaftar dan pemilih. Kemudian persoalan kita adalah meninggal dunia. Jadi dalam sistem kependudukan kita orang yang meninggal dunia tidak bisa kami hapus atau kami coret dalam daftar pemilih apabila belum ada yang namanya surat keterangan meninggal dunia. Jadi dasarnya harus ada. Jadi kalau nah kadang-kadang masyarakat itu meskipun misalnya udah meninggal, keluarganya nggak mau mengurus sehingga karena tidak ada dokumen pendukung bahwa dia telah meninggal dunia, maka kita tidak bisa coret. Sehingga nama itu masih tetap ada dalam daftar pemilih. Meskipun nyata-nyata orangnya sudah meninggal. Makanya kadang sering orang bilang, kok ada daftar pemilih, orangnya sudah meninggal, tapi kok masih ada di dalam daftar pemilih. Nah itu kondisinya. Aturannya, undang-undangnya mengatakan kita eh, syarat untuk menghapus atau mencoret orang yang meninggal dunia tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh kelurahan misalnya. Itu terkait persoalannya ya. Lalu kemudian juga anggota aktif TNI Polri. Nah, ini juga kadang-kadang mereka juga tidak aktif. Misalnya begini, orangnya sudah lulus misalnya Akpol atau Akmil misalnya. Tapi dia juga kadang-kadang keluarganya tidak melaporkan. Atau sebaliknya, dia sudah pensiun tapi kemudian juga belum melaporkan. Sehingga memang akhirnya tidak masuk dalam daftar pemilih. Lalu kemudian juga karena telah pindah domisili. Nah, ini juga kadang-kadang ada orang yang sudah pindah tempat tinggal, tetapi kadang-kadang dia belum mau merubah KTP. Dia masih ada di KTP di lokasi yang lama. Nah, ini kadang-kadang juga tidak terupdate sehingga ujung-ujungnya yang bersangkutan menjadi persoalan bagi kita, mungkin dia terlewat dalam pemutahiran pemilih. Lalu kemudian juga dalam konteks belum cukup umur. Dalam konteks belum cukup umur ini masih terdapat ada beberapa kayak kemarin ketika kita proses pemutahiran, ternyata dari data yang diberikan misalnya dari Kementerian Dalam Negeri masih ada terdapat misalnya yang di bawah 17 tahun. Nah, itulah makanya gunanya kita melakukan pemutahiran supaya betul-betul data yang kita miliki itu betul-betul tervalidasi dan betul-betul akurat.
Ya, jadi mungkin itu yang terakhir di slide berikutnya hanya menjelaskan. Jadi setelah sudah menjadi namanya daftar pemilih tetap, maka kemudian yang bisa menggunakan hak pilih di TPS itu ada 4 kategorinya. Yang pertama tadi, dia sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS itu. Yang kedua, dia mengurus pindah memilih atau namanya daftar pemilih tambahan. Yang ketiga, dia tidak terdaftar di DPT tetapi punya KTP elektronik, maka dia juga bisa menggunakan hak pilih. Namanya nanti yang adalah eh, daftar pemilih khusus. Nah, jadi itu saja saya kira yang bisa saya jelaskan. Mungkin apabila nanti ada berbagai eh, pertanyaan, mungkin bisa nanti kita lanjutkan. Dan terima kasih kepada moderator dan juga kepada semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih untuk Bapak Sahad Dohar Manulang SH atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat bagi teman-teman pada webinar malam ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan diisi oleh 3 penanya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak, mengapa partisipasi masyarakat dan partai politik sangat penting dalam penyusunan daftar pemilih, Pak?
Baik, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Mas Bayu, gimana? Apa ada yang bertanya? Iya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Anang Lukmana, izin bertanya ya Pak. Apa sih Suaranya kecil langkah-langkah ya, nggak yang... kedengaran. Suaranya kecil. Ah, oh iya maaf Pak. Tes, ada. Apa sih langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan setiap proses dalam pemilu memenuhi standar kualitas yang tinggi? Kurang, suaranya kurang keras. Oh, salah kelas. Bisa dikeraskan Ya, nggak ya? maaf Pak ya, saya ulangi Pak. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan setiap proses dalam pemilu memenuhi standar kualitas yang tinggi? Oke, baik. Terima kasih Mas Anang ya. Saya bisa langsung jawab ya, moderator Mas Bayu ya. Iya Pak. Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, baik. Eh, jadi sebenarnya Komisi Pemilihan Umum ini adalah salah satu yang setingkat kementerian ataupun lembaga di negara kita. Lalu kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu berdasarkan undang-undang. Jadi misalnya tadi ada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, atau bahkan sebelumnya berdasarkan misalnya konstitusi kita Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu pada pasal 22 diatur tentang yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Dan dalam undang-undangnya itu tadi di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan kemudian Undang-Undang tentang nomor 1 tahun 2015. Maksud saya menjelaskan di sini bahwa dengan kedua undang-undang tersebut dan juga tadi ada beberapa misalnya undang-undang terkait yang saya sampaikan di dalam slide paparan tadi, itu tentunya menjadi rujukan ataupun menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar betul-betul pelaksanaan tugas itu dilaksanakan secara bertanggung jawab, secara profesional, dan tentunya mengikuti kaidah-kaidah ataupun aspek-aspek bagaimana menjalankan layanan pemerintahan yang baik ataupun yang benar ataupun yang untuk meningkatkan layanan yang berkualitas kepada publik ataupun misalnya pengguna layanan. Nah, oleh karena itu tentunya secara undang-undangnya sudah ada mengatur, tetapi kemudian juga menjamin ataupun juga untuk sebagai penyeimbang kepada kontrol, maksudnya kontrol ya untuk KPU dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ada juga di dalam undang-undang itu yang namanya Bawaslu ataupun Badan Pengawas Pemilu. Tugas dari Bawaslu adalah bagaimana mengawasi eh, KPU sebagai lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya agar sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan undang-undang. Jadi ada kaitan semuanya dan juga kemudian diatur dalam undang-undang bagaimana peran serta dari masyarakat.
Masyarakat ini maksudnya bisa perseorangan, bisa juga kelembagaan, memberikan masukan atau bahkan memberikan kritik atau bahkan juga misalnya melaporkan apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi maksud saya di situ melalui berbagai instrumen tersebut itulah cara bagaimana agar memastikan KPU melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mungkin itu Mas Anang. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Perkenalkan, nama saya Yasin. Izin bertanya ya Pak, bagaimana penerapan TQM dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pencatatan data pemilihan selama proses pemilu? Oke, baik. Terima kasih Mas Yasin ya. Iya Pak. Ya, oke. Jadi tentunya tadi dalam hal pemutakhiran ataupun penyusunan data pemilih, kalau kita kaitkan dengan misalnya prinsip-prinsip dalam total quality management, yang pertama contohnya kita ambil ya, misalkan kalau bagaimana kita fokus kepada pelanggan misalnya, atau fokus kepada pengguna. Dalam hal ini tentunya kan kalau data pemilih ini penggunanya itu adalah peserta pemilu, maksudnya peserta pemilu itu partai politik ataupun calon, kemudian juga bisa juga penggunanya adalah masyarakat luas kayak seperti kita ini sebagai pemilih, kemudian juga tentunya stakeholder dalam hal ini pemerintah. Nah, dalam penyusunan ini tentunya kita juga ingin menyajikan data pemilih itu yang betul-betul sesuai dengan prinsip tadi, yang prinsip penyusunan data pemilih akurat, kemudian eh, aksesibel dan lain sebagainya. Ada 10 tadi yang saya sebutkan prinsip dari penyusunan daftar pemilih. Nah, kalau kita kaitkan dengan penerapan TQM atau Total Quality Management, tentunya itu sangat kita betul-betul perhatikan dan menerapkannya. Contohnya tadi misalnya saya ambil dalam fokus kepada memberikan pelayanan kepada penggunanya, misalnya kan. Kemudian juga misalnya bagaimana melibatkan seluruh SDM yang ada, baik dalam level pimpinan ataupun kepada level dari misalnya staf misalnya. Jadi kalau kita misalnya kan ada misalnya pimpinan KPU RI, ada staf di sana, sekretariat, di tingkat kota juga dan provinsi juga ada semua. Dan bahkan tadi saya bilang di tingkat kecamatan ada namanya PPK, di tingkat kelurahan ada namanya PPS, bahkan yang misalnya di tingkat ada namanya Pantarli, pelaksana untuk pemutakhiran data pemilih. Nah, ini semua terlibat dan punya peran yang tugas masing-masing. Nah, bagaimana kita misalnya mempolakan atau mengatur tugas masing-masing itu? Ya tentunya masing-masing punya tugas yang berbeda sesuai dengan eh, beban ataupun jabatan yang dimiliki. Contohnya misalnya Pantarli tadi adalah tenaga kita untuk melakukan pencatatan ataupun pencocokan secara door to door kepada masyarakat. Lalu kemudian pada level misalnya eh, petugas kita di kelurahan, hasil dari Pantarli itu diterima, kemudian direkapitulasi, kemudian dilaporkan menjadi data tingkat kelurahan. Kemudian juga naik ke tingkat kecamatan. Nah, misalnya dari kita petugas di kecamatan, merekapitulasi semua yang ada di kelurahannya, kemudian menaikkan kepada tingkat kabupaten kota. Kita juga kabupaten kota, kemudian
merekapitulasi semua kecamatan yang ada di kita dan berikutnya berjenjang sampai ke atas. Artinya di situ dalam proses misalnya penerapan bagaimana melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada, itu jelas kita secara sistem punya penugasan masing-masing yang berbeda. Kemudian dalam hal apa lagi misalnya kalau kita lihat prinsip-prinsipnya, kita juga misalnya fokus misalnya pada proses. Ya, proses dalam misalnya eh, penetapan ataupun penyusunan data pemilih itu tadi sudah jelas dalam misalnya acuan kita undang-undang dan peraturan ada tahapan tadi kan, ada tahapan. Nah, tentunya kita tidak boleh melangkah-langkahi ataupun melewati tahapan yang sudah berurutan gitu loh. Nah, oleh karena itu makanya betul-betul kita harus juga fokus pada proses yang harus kita lakukan sesuai dengan juknis ataupun peraturan yang sudah ada. Lalu kemudian penerapannya misalnya hal apalagi contoh Eh, perbaikan berkelanjutan. Nah, ini juga contoh salah satunya kan saya bilang tadi, pemutahiran data pemilih ini adalah kegiatan pemutahiran yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Karena memang faktanya data pemilih itu per harinya ataupun bahkan per jamnya ataupun bahkan per detiknya selalu berubah. Nah, oleh karena itu maka kita juga harus betul-betul memutakhirkan sehingga betul-betul kita dalam konteks misalnya perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan itu juga kita terapkan di dalam pengelolaan data pemilih. Jadi saya kira memang kalau misalkan apakah KPU misalkan dalam konteks ini pengelolaan datanya sudah menerapkan prinsip-prinsip eh, total quality management. Dalam hal ini saya jelaskan, saya boleh katakan kita juga betul-betul dalam konteks bagaimana untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan ataupun pengguna informasi kita, tentunya juga kita sudah menerapkan unsur-unsur ataupun teori bagaimana meningkatkan yang namanya manajemen mutu terpadu tersebut. Itu mungkin Mas Yasin, jawaban saya kalau dikaitkan tadi ya dengan teori yang berkaitan dengan total quality management. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Halo, dengeran Pak. Halo. Pak, izin bertanya Pak, saya Noval Munfarid. Gimana sih Pak cara kita, gimana ya maksudnya kayak, kan ada tuh, tadi yang Bapak jelasin, bentar, permasalahan dalam penyusunan dan pemutakhiran dalam daftar pemilih itu salah satunya adalah pemilihan ganda. Gimana sih Pak cara kita, maksudnya bagaimana pemilih ganda dapat merusak integritas pemilu dan cara menghindarinya itu gimana ya Pak? Apa dengan ada teknologinya kah atau hal-hal lain yang bisa dihindari? oke baik. Langsung saya jawab ya, Noval. Tadi memang masih ada permasalahan kita terkait dengan yang namanya pemilih ganda. Nah, kalaupun sebenarnya dengan setelah adanya KTP elektronik ini, pemilih-pemilih ganda itu sebenarnya sudah sangat berkurang ya, sudah sangat berkurang dia. Karena apa? Karena saya sebutkan tadi, karena dalam KTP elektronik yang kita miliki itu sudah berbasis dia pakai biometrik dalam arti mata kita, kemudian juga ada fingerprintnya dan ada beberapa pengenalan ataupun identitas-identitas yang tentunya pasti tidak akan sama dengan orang lain. Tetapi memang saya katakan tadi, faktanya di lapangan kita bisa temukan ada satu NIK ternyata masih dimiliki oleh dua orang. Nah, kita juga tidak tahu bagaimana prosesnya itu terjadi, tetapi eh, dalam proses itu kita langsung deteksi karena apa tadi dengan alat kita yang namanya SIDALI ataupun sistem informasi data pemilih itu justru memang cepat terdeteksi dia. Nah, kalau memang itu terdeteksi, maka memang korbannya itu akan dipalidasi sehingga hanya boleh satu yang menggunakan hak.
yang menggunakan NIK itu, akhirnya apa? Satu orang lagi tentunya tidak akan bisa terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, itu memang konsekuensinya. Jadi dalam konteks itu, kalau misalnya pada saat ini sebenarnya pemilih ganda itu sudah sangat-sangat kecil peluangnya. Dan kita misalnya contoh untuk Jakarta Pusat saja kemarin itu paling yang dapat laporan kita yang menemukan itu hanya sekitar tiga. Dan itu cepat kita koordinasikan dengan Dinas Dukcapil, Kependudukan Catatan Sipil, supaya cepat satu orang lagi itu segera didaftarkan agar mempunyai NIK yang baru, sehingga kemudian dia bisa didaftarkan sebagai pengguna hak pilih. Jadi tentunya cara-cara kita tadi menghindarinya koordinasi yang secara intens dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga kalau ditemukan ada kasus seperti itu, kemudian kita cepat-cepat sampaikan dan supaya agar orang tersebut dapat mendapatkan yang namanya NIK yang baru, supaya dia bisa didaftarkan. Begitu, Nova. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Sedikit aja.
Baik Pak, karena tidak ada yang ingin bertanya, kita tutupkan saja webinar hari ini. Baik, terima kasih untuk Bapak Zahad untuk materi Terima malam kasih Pak Giri, ini. terima kasih Bayu, Mas Bayu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Mas Bayu Adiputra yang telah memandu acara ini dengan sangat baik. Kepiawaian dan profesionalismenya sangat bagus dan membuat acara ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Tidak terasa, ya kita semua sudah berada di penghujung acara. Semoga hari ini banyak ilmu yang didapatkan dan tentunya bisa bermanfaat bagi kehidupan. Senang sekali bisa menjumpai dan membersamai teman-teman semuanya pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasme kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti acara webinar ini sampai akhir. Untuk absensi, udah ada yang melalui Google Form, sudah kita share semua di kolom chat Zoom ya teman-teman semuanya. Bisa akses sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan pada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera ya, karena akan diadakan perfotoan bersama. Mohon kameranya dihidupkan dulu. Ini gimana cara lihatnya? Nah, oke. Hitung nih, baik begini. Ya. Yuk. Siap. Ready? Oke. Ready ya? 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, terakhir, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, saya Noval Munfarid selaku MC. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memandu acara ini. Saya izin pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lutfi, terima kasih Pak Giri, Ya, terima kasih makasih. semuanya. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Iya, Pak. Iya, Bang Sa, terima kasih banyak.